Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank sampah kumpul mutiara dari sampah disulap menjadi mutiara. Berlimpahnya sampah di Indonesia tidak membuat kita kesulitan menjumpai di beberapa tempat dalam berbagai jenis, baik sampah plastik, kertas, besi, logam, kaca, atau beling, dan sejenisnya yang tidak mudah hancur termasuk dalam kategori sampah anorganik. Sedangkan jenis dedaunan, kayu, sisa-sisa makanan rumah tangga, dan sejenisnya yang mudah diurai oleh mikroorganisme dikategorikan sebagai sampah organik. Indonesia termasuk negara yang menghadapi krisis sampah dan masih perlu adanya penanganan khusus mengenai sampah karena masih ada sungai, danau, pantai, termasuk jalanan pun yang banyak dijumpai tumpukan sampah. Dari mana aja sih sumbernya? Menurut Titin, pengurus tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Mutiara Bogoraya MBR, pada saat acara kunjungan Bank Sampah Kumpul Mutiara tanggal 23 Januari 2026 mengatakan, sumber utama sampah terbanyak berasal dari sektor rumah tangga sekitar 50%. Ini terlihat dari penumpukan yang membukit di berbagai tempat pembuangan akhir atau TPA. Ketika kita bisa mengolah sampah rumah tangga, kita sedang menyembuhkan bumi dari setengah permasalahan limbahnya. Dampak lingkungan sampah yang tidak terkelola akan mencemari tanah, air, dan laut. Sampah makanan menghasilkan bau serta sarang-sarang berbagai pencetus penyakit. Sementara sampah plastik sekali pakai seperti kantong, botol, saset sangat sulit terurai, membutuhkan puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Untuk mengatasinya, butuh penanganan serta wadah khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan hidup di sekitar kita itu penting. Contoh dari hal sepele, kita tidak jarang melihat orang membuang sampah sembarangan. Meskipun yang membuang sedikit, tetapi jika masih dilakukan oleh banyak orang, maka akan menjadi dampak atau bahaya besar dan akan menimpanya. Bukan saja pelaku, tetapi orang yang tidak melakukan atau sadar menjaga lingkungan pun akan terkena dampaknya. Andai masyarakat kita mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan sehat dan bersih dari sampah, tak perlu jauh-jauh. Lingkungan kita dan sekitarnya saja dulu. Mulai dari rumah, kelola organik, daur ulang anorganik. Pasti akan tercipta ekosistem yang menimbulkan rasa enak, nyaman, senang, karena tinggal di lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, kalau Anda ke Villa Mutiara Bogor 1, tepatnya di Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sarial, Kota Bogor, di salah satu sudut kompleknya akan menjumpai sebuah bank sampah. Namanya Bank Sampah Kumpul Mutiara. Kegiatan bank ini menampung dan mengelola berbagai limbah atau sampah dari industri maupun rumah tangga. Saat ini masih sekitar pengelolaan sampah rumah tangga yang setiap hari selalu ada. Bank Sampah Kumpul Mutiara tidak hanya menampung, timnya bekerja sama atau menjualnya kepada rekanan agen-agen yang mengelola sampah daur ulang, tetapi juga sampah-sampah yang dikumpulkan dari warga atau nasabah bank sampah, sebagian dikelola menjadi sebuah karya yang mengubah sampah menjadi mutiara dalam bentuk karya seni atau kerajinan, termasuk barang-barang kebutuhan rumah tangga kembali, seperti pot bunga, hiasan meja, hiasan dinding, home decor, bahkan meja makan dan meja belajar pun juga bisa. Pada video kali ini, saya mengunjungi Bank Sampah Kumpul Mutiara yang diketuai oleh Ibu Indah dan pengelolaannya digagas oleh Pak Wahyudin beserta rekan. Bank Sampah Kumpul Mutiara ini adalah satu bank sampah yang peduli dengan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, membantu pemerintah setempat, lebih luas lagi pemerintah Indonesia dalam hal mengurangi polusi dan dampak limbah atau sampah. Unggulannya,
Mengubah limbah sampah menjadi produk atau barang bernilai seni, mengubah pengelolaan sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna, membuat karya seni, membangun kreativitas anggota atau nasabah, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan uang, menumbuhkan nilai-nilai ekonomi. Dan rencana program jangka panjangnya membuat mesin pencacah plastik dan komposter. Detail bagaimana dan seperti apa saja yang sudah dibuat, berikut obrolan saya dengan salah satu pengelola Bank Sampah Kumpul Mutiara dengan Pak Wahyudin dan Om Black. Berikut cuplikannya, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Silika dari Sensineo? Hari ini aku lagi di lokasi Bank Sampah Kumpul Mutiara. Apa sih Bank Sampah Kumpul Mutiara? Nah, ini pasti teman-teman Silika pada penasaran. Apa kegiatan mereka dan siapa sih penggagasnya, dan juga apa kegiatannya? Kita ulik lebih dalam bersama Pak Wahyudin yang kebetulan hadir di sini. Assalamualaikum Pak Wahyudin, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Sidik. Lagi apa nih Pak? Ini sedang mewarnai karakter-karakter apa namanya, kartun ya, di pot, bukan di pot, ini di mineral. Tapi mau jadikan pot gitu ya. Oh, kelihatannya menarik ya Pak Wahyudin. Ini kegunaannya untuk apa ya Pak? Terus mau dipasarkan atau buat koleksi sendiri? Ini sebenarnya berawal dari melihat banyak sekali di mineral ini yang menjadi sampah. Lalu kami menginisiasi untuk membuatnya pot. Nah, yang pot ini sebenarnya sudah banyak juga yang membuatnya. Cuma bagaimana mineral itu lebih menarik dilihat dan bisa dibuat indah saat kita menggunakannya untuk tanaman-tanaman begitu. Dan beberapa ini berkarakter kartun gitu ya. Iya. Oke. Apa Pak Wahyudin punya ide seperti ini? Awal muasalnya gimana? Nah, seperti apa yang saya katakan tadi itu, rata-rata rumah tangga yang berlangganan di mineral itu sebulan bisa 15-20 galon di mineral. Itu di setor ke bank sampah, karena sebagian dari mereka adalah nasabah bank sampah. Kami biasanya langsung saja menjualnya ke lapak gitu. Nah, setelah kami pikir-pikir dengan teman-teman pengurus bank sampah, sepertinya ada nilai lebihnya jika itu dikelola oleh bank sampah. Dengan turunannya adalah pot bunga ini, salah satunya. Ya, daripada kita jual satu begini saja ke ini ya, ke lapak gitu. Nah, ini kan tidak serta-merta dadakan bisa Bapak langsung bisa berbagai karakter seperti ini tentunya kan ya Pak ya. Itu kerjasama dengan siapa Bapak bisa atau Bapak sudah punya bakat menggambar berbagai karakter ini sendiri, atau Bapak bergabung dengan siapa sekiranya bisa membuat berbagai macam seperti yang kita lihat ini ya, ada banyak karakter yang bisa dibuat oleh Pak Wahyudin beserta tim. Ya, kebetulan di dalam kepengurusan bank sampah itu punya keahlian banyak orang ya. Seperti karakter ini sebenarnya Om Black ini yang punya ide gagasan gitu ya. Nah, lalu yang lainnya itu ada juga yang bisa memodifikasi mesin cuci menjadi alat cacah sampah organik gitu ya, sampah basah. Nah, ada juga yang ahli untuk membuat komposternya. Nah, jadi ada beberapa orang yang punya keahlian begitu, keterampilan begitu. Oh, jadi memang kebetulan
nasabah bank sampah itu sendiri sudah punya bakat tersendiri atau Ya. punya keahlian untuk membuat itu ya Pak. Betul, Aduh, betul. alhamdulillah ya ketemu dengan mereka, jadi kita bisa kolaborasi. Bank Ya. sampahnya itu bukan hanya sekedar mengumpulkan sampah masyarakat atau warga Villa Mutiara Bogor, tetapi juga dari sampah ini didaur ulang untuk menjadi, mudah-mudahan menjadi mutiara bagi para nasabahnya juga, termasuk Pak Wedi dan tim. Nah, menarik sekali ya kelihatannya. Dan jika warga yang ingin mengkoleksi pot bunga ini, caranya bagaimana Pak Wahidin? Ya bisa ini kan bagaimanapun ini kita mengeluarkan biaya untuk beli cat gitu ya. Kemudian apa namanya mineral juga, ini sebenarnya kalau punya mineral bawa aja ke sini gitu. Tinggal kita bisa menukarnya, atau kalau nggak ada mineralnya bisa diuangkan gitu. Untuk sebenarnya ini mau diputar, ini ekonomi sirkuler sebenarnya yang mau dibangun gitu ya. Ya uang hasilnya dari ini kita akan membuat apa namanya, menggunakannya untuk komposter gitu, membuat komposter. Nah komposter itu untuk apa? Untuk untuk apa? Untuk mengkomposting sampah-sampah organik, sampah-sampah basah. Dan sampah-sampah basah itu bisa menjadi kompos, bisa menjadi pupuk gitu. Nah pupuk itulah bisa digunakan oleh warga lagi kalau mau menanam sayuran segala macam gitu ya. Iya. Dan inilah medianya, potnya. Oh, I see. Jadi Betul. dia saling terkait lah gitu ya. Iya. Antar satu dengan Jadi tidak ada yang terbuang ya, Tidak ada yang istilahnya. terbuang. Kompos, sampah basah akan dijadikan kompos, Ya. kemudian media apa nih namanya ya, sampah, bisa dibilang sampah bekas ya, karena galon yang sudah tidak terpakai jika ditumpuk di dalam rumah kan akan menjadi polusi atau apa, tapi ini digunakan untuk pot-pot yang punya karakter yang menarik, tentunya bisa disukai oleh anak-anak gitu ya. Dan mungkin warga Villa Mutiara Bogor bisa request karakter apa yang disukai oleh anak-anak. betul. Dan bisa jadi Ya. anak-anak jadi rajin nyiram tanamannya, karena Iya. apa nih, bentuknya lucu-lucu nih, lihat nih, gemes kan semua nih. Pasti anak-anak suka. Nah itu bisa request sesuai order kan ya. Bisa. Nah. Sesuai dengan karakter yang diinginkan ya. Dia senang Batman, ya kita buatkan Batman. Atau suka apa lagi yang sekarang itu ya. Ya Spider-Man atau Spider-Man. mungkin Pikachu, Doraemon gitu ya. Avatar Atau- boleh. Avatar juga Ya. bisa. Wes, mantap. Bunga-bunga, yang suka bunga ya buatkan bunga. Gitu. Oke, sepertinya menarik ya, karena lininya bukan hanya membuat pot saja, karena Pak Wahyudin ini juga punya bank sampah yang memang berkolaborasi dengan warga sekitar Villa Mutiara Bogor. Dan nasabahnya bukan hanya sekedar warga Villa Mutiara Bogor aja ya Pak Wahyudin, Ya. kita menerima warga sekitar. Jadi siapapun yang mau menabung dengan nabung sampah bisa ke Villa Mutiara Bogor. Beralamat di mana Pak Wahyudin? Beralamat di Villa Mutiara Bogor 1, di D1 nomor 1 RT 02 RW 11. Gitu. Nah, bank sampah ini punya apa ya? Punya mimpi sebenarnya itu. Mimpinya itu bagaimana lingkungan ini pulih dan sampah ini bisa menjadi mutiara. Wow, keren. Mimpinya. Jadi semua orang bisa selain mengurangi, kan kita 3 prinsip dalam mengurangi plastik ini ya, khususnya yang plastik ya, yang reduce ya, mengurangi penggunaan plastik, kemudian reuse, menggunakan kembali yang bisa kita manfaatkan, kemudian recycle itu mendaur ulang
Sesuatu yang plastik yang bisa kita daur ulang, yang bahan dasarnya dari plastik, kita buat seperti apa begitu. Seperti ini bisa kita daur ulang juga sebenarnya ya, bisa cacah gitu ya, kemudian kita buat di plastik lalu dibuat lagi menjadi barang. Sangat menarik dan wajar ya kalau mendapat apresiasi seperti itu, tidak berlebihan kalau mendapat apresiasi dari pemerintah Bogor atau pejabat yang berwenang lebih di atasnya lagi, karena bank sampah kumpul Villa Mutiara Bogor ini bagian dari kepedulian warga untuk peduli lingkungan yang sehat, bersih, dan juga memanfaatkan atau meminimalisir penggunaan plastik yang berlebih, karena dari bahan bekas pun bisa didaur ulang atau bisa digunakan kembali dengan manfaat yang lebih. Contohnya seperti galon bekas mineral ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pot bunga dan bisa mengasah hobi juga ya. Dan Pak Wahyudi ini juga bukan hanya bekerja sendiri, menggandeng mungkin remaja yang ada di sini untuk ini supaya mereka juga mengembangkan bakatnya atau mengajak mereka untuk berwirausaha tentunya. Betul. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Sebenarnya obrolan ini cukup menarik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain, warga Villa Mutiara Bogor khususnya, dan juga masyarakat Indonesia umumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat Sidik Channel, kalau tadi pada saat wawancara dengan Pak Wahyudi ada disebut salah satu nasabah bank sampahnya dengan nama Om Black. Siapa sih Om Black itu? Nah, kali ini kita tangkap juga nih Om Black yang dimaksud oleh Pak Wahyudi. Kira-kira apa yang dikerjain oleh Om Black? Kita ulik yuk. Assalamualaikum Om Black. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Om Black? Kita motong salah satu kemasan air minum Untuk dibuat apa? pot bunga. Oh, pot bunga juga. Tuh. Oh ya, tadi sempat dibahas oleh Pak Wahyudi Om Black bahwa Bank Sampah Mutiara ini kerjasama juga dengan Om Black sebagai salah satu nasabah yang memiliki bakat atau punya keahlian dalam membuat kerajinan daur ulang. Nah, kami ingin tahu apa saja yang dikerjakan oleh Om Black. Untuk sampai saat ini saya melihat sampah itu tidak bukan hanya sampah. Sebenarnya banyak yang bisa difungsikan atau dipergunakan atau dimanfaatkan. Hal yang lain saya pernah bikin seperti ini. Ini dari botol. Itu sampah itu ya? Untuk botol kemasan air minum kecil. Ini botolnya. Jadilah seperti ini. Wih, keren. Dan tidak hanya itu aja. Ada juga yang dari lem mineral, bukan lem mineral, dari plastik, kemasan plastik. Yang warna hijau ya. Hijau. Ini yang botol minuman kemasan yang warnanya hijau terus dibentuk tanaman kaktus gitu ya Om Black ya. Kemudian ada lagi Om Black? Ada, bahkan saya ngambil limbah pantai ya. Ini limbah pantai, saya kasih papan ini pun papan memang hasil dari pembuangan warga. Papannya saya bentuk, saya gambar. Jadi suasana pantai gitu ya. 3D ya. Iya. Bagus ini Om Black nih. Ini sampah ya, ini yang juga sudah terbuang oleh warga. Om Black ambil. Yang spa apa? Sendal jepit juga yang sudah dipakai, kemudian dibentuk. Wow, hiasan dinding ini ya, keren banget. Beach house. Ada lagi juga Om yang Black? dari bekas tutup bak sampah yang nih, wis barbershop ya, wis. ini Keren ini dari bisa barang-barang hiasan yang dinding. tidak
orang bilang tidak bermanfaat. Buat saya itu bermanfaat. Ini juga ada juga dari hasil limbah pantai juga nih. Oh, mana? Ini dari limbah pantai. Keren. Wow. Termasuk tali-talinya pun udah memang yang udah recycle. Saya bentuk-bentuk, nah, jelas seperti ini. Ini kayunya pun kayu bekas tempat tidur, bekas lemari. Saya jadikan seperti ini. Biar detailnya mantap. Jadi satu karya lukisan yang bisa dibilang 3D ya. Lebih antik juga ya. betul. 3D dan antik juga punya nilai seni yang tinggi ya. Buat saya sampah itu sebenarnya banyak artinya. Nah, dari koleksi yang sudah Om Black ini buat, apakah jika ada ini netizen atau ini yang berminat untuk mengkoleksinya, apakah Om Black jual juga? Bisa. Memang kalau siapapun yang berminat atau mau bergabung dengan kami untuk berkreativitas, kita terbuka. Open ya buat semua yang ingin berkreasi ya. Betul. Oke. Berkreasi atau juga ingin mengkoleksinya. Betul. Tinggal menghubungi kami di sini ya. Oke. Oh iya. Ternyata sampah itu di tangan orang yang memiliki ilmu atau kepandaian bukan hanya sekedar dibuang-buang percuma saja ya, tapi malah mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Nah, ini contohnya tutup kaleng yang sudah berkarat tapi nah tuh udah penyok udah ini, tapi kalau dibuat hiasan dinding sebuah tempat wisata ataupun juga, nah itu si barbershop itu sendiri memiliki ini juga punya action tersendiri ya untuk mendekor ruangannya ataupun juga buat di depan gedungnya. Oke. Dan mungkin bukan hanya untuk barbershop aja, mungkin restoran ataupun juga tempat jualan bisa dibikin atau bisa dipesan ya. Kita pun berkreasi tidak hanya di bidang ini ya. Ada kayak misalkan kita kayu kita dengan kayak mesin jahit, kaki mesin jahit yang sudah tidak terpakai, itu bisa jadi satu meja. Meja makan, meja belajar. Nanti kedepannya akan saya perlihatkan hasilnya ya. Oke. Siap. Makasih Om Black. Nah ini yang sangat ini adalah ini tutup botol ya, yang kebanyakan di jalanan atau bahkan di bak-bak sampah, tapi jadi sesuatu yang sangat menarik, jadi suatu yang beda ya, memiliki nilai jual dan bisa menghiasi atau mendekor ruangan atau meja hias teman-teman semua ya. Nih, cantik kan, apalagi nih yang warna hijau ini. Warna hijau ini nyaris mirip dengan aslinya, warna hijau kapur ya. Sepertinya teman-teman netizen atau teman-teman Sirikadata Channel, sepertinya Om Black ini bukan hanya sekedar bisa bikin pot dari tutup botol ataupun bekas galon itu sendiri, juga pot bunga, dan tadi frame yang sudah dibikin sepertinya juga ada frame lainnya yang bisa diperlihatkan ke kita. Apa aja nih Om Black yang sudah Om Black bikin? Saya menemukan frame yang sudah dibuang, bahkan kacanya ada yang pecah. Tapi untuk kaca kan bisa diperbaharui ya. Tukang kaca minta ukuran sudah. Nah itu si frame itu bisa jadi salah satunya lukisan kaca. Seperti ini memang frame yang sudah dibuang dan tidak berharga. Tapi di mata saya ini sangat berharga. Didaur ulang lagi. Ya, didaur ulang. Ada yang kalau kacanya sudah pecah kita ganti kaca baru, tapi frame-nya. Terus kalau yang ini kita main lem, terus kita paku lagi, hasilnya seperti ini. Itu tadinya udah lukisan kaca atau dari lukisannya itu terbuat dari apa? Cat biasa? Cat biasa. Cat biasa. Cat yang biasa pakai saya. Bahkan ini juga sudah, wah, ini kan tekstur ukirnya bagus nih. Iya. Sayang kalau dibuang begitu ya aja. kan. Kalau saya
Ini saya menemukannya dengan kaca sudah pecah. Saya ganti kaca, terus saya gambar. Seperti ini. Ini salah satunya juga harus seperti ini tuh. Oh iya. Kan Jadi bagus jadi ya. lumayan untuk penghias ruangan. Iya. Nanti saya akan tunjukkan salah satu meja juga ya. Meja yang memang saya buat dari sebagian dari bahan recycle. Oh boleh. Kalau misal tidak keberatan Om Black, Siap. dimaksud oleh Om Black meja dengan karakter wayang yang dimodifikasi dengan besi. Besi itu Nah. besinya besi dari hasil pembuangan. Ya ini yang besi yang sudah dibuang juga oleh orang lain ya, jadi dimanfaatkan lalu di tangan Om Black menjadi kaki kursi atau kaki meja. Nah ini kaki meja dengan karakter wayang. Nah ini ada lagi yang lebih unik. Ini adalah bekas kursi kantor ya yang tidak dipakai, lalu Om Black modifikasi dengan nih meja dengan karakter wayang yang bisa diputar sesuai dengan fungsi dari kursi kantor itu sendiri ya. Jadi mejanya bisa diputar. Ini dipergunakan untuk coffee table di ruang tamu. Buat coffee table, buat apa namanya, di taman juga cantik ya. Ada juga yang saya bikin. Nah kalau ini adalah meja makan yang dimodifikasi dengan menggunakan bekas mesin jahit. Kakinya dari mesin jahit yang sudah tidak dipakai. Jadi meja makan yang cantik dan keren. Ada juga meja belajar. Ini meja belajar yang kakinya menggunakan bekas mesin jahit juga. Dan yang ini adalah gradensa atau buffet, meja hias untuk menaruh TV. Itu terbuat dari apa nih Om Black? Dari bahan yang bekas rak yang memang sudah dibuang. Jadi ini potongan-potongan bekas rak yang sudah dibuang terus disusun. Dirangkai menjadi gradensa plastik jadinya. Nah demikian tadi perbincangan saya dengan Om Black yang mengupas tentang limbah ataupun sampah yang tidak terpakai didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Buat teman-teman yang ingin mengkoleksinya bisa menghubungi 0812 827 0999. Sekali lagi hubungi 0812 827 0999 dan akan kami bantu menghubungkannya dengan Om Black. Terima kasih buat teman-teman Sirikada Channel dan juga teman-teman netizen semua. Barokallah, semoga kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat untuk teman-teman semua yang berbagi dalam kebaikan dan juga gemar membuat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.